Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Seperti biasa, kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS sumatif tengah semester, semester genap atau semester 2 sekolah dasar, kurikulum merdeka. Ini khusus untuk kelas 4 mata pelajaran seni rupa. Oke, sebelum lanjut, silahkan klik like, comment, and share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa ketinggalan loncengnya, supaya tidak ketinggalan update video dari saya. Oke, terima kasih. Oke, tidak berlama-lama, kita lanjut yang nomor 1. Orang yang menggambar komik disebut, orang yang menggambar komik disebut dengan apa? A. Kritikus, B. Kondektur, C. Pelukis, dan D. komikus. Ya, jawaban tepat adalah benar, itu D, disebut dengan komikus. Kritikus dan komikus ini bukan pelukis, bukan. Yang benar adalah seorang yang menggambar komik disebut dengan komikus. D. Nomor 2. Ciri khas dari komik adalah A. Alur cerita yang panjang, B. Karakter yang kompleks dan rumit, C. Menarik perhatian mata, dan D. Digambar di kertas berwarna. Ciri khas komik ini jelas. Apakah alur panjang? Ya, kortek kompleks dan rumit. Jawabannya adalah B. Menarik perhatian mata ini bukan. Tapi paling tepat adalah yang B. Memang biasanya menarik, digambar di kertas berwarna. Ini digambar kertas yang warna putih. Jadi karakternya kompleks dan rumit. Nah, itu disebut dengan komik. Berikutnya nomor 3. Berikut bukan kertas untuk membuat komik adalah AVS, kuarto, gambar, majalah. Berikut yang bukan, bukan kertasnya. Jawabannya ini yang benar adalah majalah. Ini bukan kertas untuk membuat gambar komik. Kalau majalah ini sudah ada gambarnya. Nah, seperti itu. Kalau gambar ini sudah jelas ada gambarnya. Kuarto, AVS ini dipakai untuk membuat komik. Kalau majalah bukan. Soal berikutnya nomor 4. Pembuatan warna pada gambar komik dapat digunakan A. Pensil warna, B. Cat poster, C. Cat minyak, dan D. krayon. Nah, ini pembuatan warna pada gambar komik. Disebut yang mana dia? Ya, jawabannya adalah jelas pembuatannya warna ini yang dari untuk komik, jawabannya krayon. Jawabannya D. Soal berikutnya nomor 5. Tokoh komik terkenal di Indonesia, di kita adalah A. R.A. Kosasih, B. Basuki, C. Avandi, dan D. Estijab. Nah, tokoh komik yang terkenal di kita itu Avandi. Jawabannya D. Ingatkan ya. Tokoh komiknya adalah yang terkenal di kita di Indonesia, Avandi. Soal berikutnya nomor 6. Alat yang dibutuhkan untuk membentuk garis strip pada komik adalah A. Gunting, B. Pensil, C. Penggaris, dan D. Canting. Ya, jelas ini untuk membentuk garis strip. Nah, pada komik disebut itu menggunakan penggaris. Jawabannya C. Soal berikutnya nomor 7. Perbedaan komik dengan cerita pendek adalah A. Pengembangan cerita, B. Karakter tokoh, C. Visualisasi gambar, D. Tema cerita. Nah, perbedaan komik dengan cerita pendek. Nah, jawaban paling tepat adalah
Ya, C. Visualisasi gambarnya. Jawabannya adalah yang D. D ini merupakan perbedaan dari komik dan cerita pendek. Soal berikutnya nomor 8. Negara yang kaya akan karya komiknya adalah, nah kita tahu negara apa? A. Inggris, Korea, C. Belanda, dan D. Jepang. Ya, yang terkenal di komik negaranya ini kita tahu jelas itu negara Jepang. Oke. Jepang ini terkenal dengan negara karya komiknya. Contohnya yang berasal dari komik itu dibuatnya kartun seperti Dragon Ball, One Piece, dan sebagainya. Berawal dari komik semua. Ada juga yang langsung, tapi kebanyakan dari komik. Soal berikutnya nomor 9. Fungsi penentuan tema dalam pembuatan komik adalah A. Mengarah dalam visualisasi gambar dan kata, B. Menarik perhatian orang, C. Mendukung keindahan komik, D. Menambah kreativitas pembuat komik. Nah, jadi yang fungsi penentuan temanya ini pembuatan komik jelas ini untuk mengarah dalam visualisasi gambar dan kata. Ini jawabannya adalah A, itu fungsinya. Soal berikutnya nomor 10. Komik yang dibuat untuk keperluan promosi yaitu suatu produk disebut komik wayang, B. Komik iklan, C. Komik silat, dan D. Komik lucu. Nah, untuk keperluan promosi dah jelas ini suatu produk yaitu komik iklan. Jawabannya B. Iklan ini merupakan suatu produk yang dipromosikan seperti itu. Iklan ini kan biasanya kan banyak kita ketemu di televisi itu video-video. Nah, kalau komik untuk suatu keperluan promosi dan suatu produk adalah komik iklan. Nomor 11. Adi membaca komik Gundala. Informasi yang sesuai adalah A. Komikus adalah Eiichiro Oda, B. Karakter utama adalah Kuro, C. Latar negara Indonesia, D. Cerita tentang listrik. Nah, ini komik Gundala. Informasi yang sesuainya jawabannya adalah yang B. Karakter utamanya disebut bernama Kuro. Soal berikutnya nomor 12. Berikut bukan ciri celengan daur ulang adalah A. Terdapat lubang untuk memasukkan luang, B. Dibuat dari bahan berkualitas tinggi, C. Memiliki bentuk yang sederhana, dan D. Terhadap unsur seni rupa untuk menambah keindahan. Yang bukan ciri dari celengan daur ulang. Jawaban paling tepat adalah ya, B. Dibuat dari bahan berkualitas. Benar. Ini merupakan yang bukan dibuat dari bahan kualitas. Karena daur ulang itu bahannya murah seperti kaleng bekas, botol bekas, plastik, dan sebagainya. Itu murah. Bentuknya sederhana semuanya. Ya, dibuat bahan berkualitas ini bukan ciri celengan daur ulang. Soal nomor 13. Susunan menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dinamakan A. Proporsi, B. Komposisi, C. Perspektif, D. Spontan. Jadi susunan keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dinamakan dengan ya, komposisi. Jawabannya B. Soal berikutnya nomor 14. Unsur gambar dengan cara menarik satu titik ke titik lain dinamakan A. Bentuk, B. Tekstur, C. Warna, dan D. Garis. Ya, unsur gambarnya dari menarik ke titik yang lain disebut dengan apa? Ya, jawabannya adalah garis. Nah, misalnya seperti ini. Kita menarik garis dari ini.
dari titik satu ke titik yang lain seperti ini. Misalnya ke titik A ke titik C. Nah, itu disebut dengan garis. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya, nomor 15. Hubungan keterkaitan antara unsur-unsur seni rupa yang mengarah pada pusat perhatian disebut A. Keseimbangan, B. Keselarasan, C. Irama, dan D. Kesatuan. Oke, jawaban yang paling tepat ini unsur seni rupa yang mengarah keterkaitan hubungannya. Ini disebut irama. C. Nomor berikutnya nomor 16 dan 18. Ini sampainya soal gambarnya. Nah, ini gambarnya kan udah kelihatan. Ada seorang berkendara motor dan ada anak kecil yang sedang bermain layang-layang. Nomor 16, pernyataan yang sesuai dengan informasi pada gambar adalah A. Layangan cepat rusak, B. Tidak merugikan orang lain, C. Layangan tidak akan terbang, D. Bermain tidak sesuai tempat. Nah, ini jelas akan informasinya itu ya bermain tidak sesuai tempatnya. Ya, bermain layang-layang harusnya di tanah yang lapang. Misalnya di lapangan bola, di sawah, di tanah yang luas seperti itu. Jadi tidak mengganggu orang lain. Apalagi ini di jalan raya yang banyak orang, ini tidak boleh. Nomor 17. Unsur komposisi yang terdapat pada layang-layang adalah A. Irama, B. Keseimbangan, C. Warna, dan D. Proporsi. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah ya unsur komposisi terdapat layang-layang. Nah, ya jawabannya itu keseimbangan. B. Kalau tidak seimbang, layang-layang tidak akan terbang ke atas. Nah, dia akan singgit dan itu tidak akan bisa seperti itu. Jadi harus ada keseimbangannya, bukan warnanya apalagi yang lainnya. Soal berikutnya, jenis layang-layang menggunakan rangka datar adalah A. 2 dimensi, B. 3 dimensi, C. Kreasi, dan D. Olahraga. Nah, ini layang-layang jenis menggunakan rangka datar. Datar ini disebut 2 dimensi. Kalau 3 dimensi itu sejenisnya patung, pot bunga, dan sebagainya. Itu 3 dimensi. Kalau datar itu 2 dimensi seperti lukisan, layang-layang datar, rangka datar. Itu disebut dengan 2 dimensi. Soal berikutnya nomor 19. Layangan dari Bali yang memiliki bentuk seperti naga adalah A. Bebean, B. Jangan mungkin, C. Buntut, dan D. Pecukan. Nah, dari Bali, ini layangan dari Bali. Ada yang tahu? Ya, yang dari Bali di sini pasti tahu jawabannya adalah bebean. A. Selanjutnya nomor 20. Alasan bermain layang-layangan atau main layang-layang tidak menyenangkan adalah A. Dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama. B. Membuatnya melalui tahapan meningkatkan kreativitas. C. Melupakan kejenuhan dari rutinitas setiap hari. D. Membuat mata dapat melihat lebih tajam. Nah, ini alasan bermain layang-layang tidak menyenangkan ini adalah membuat mata dapat melihat lebih tajam. Jadi itu merupakan bermain layang-layang tidak menyenangkan. Dapat dilakukan sendiri bersama-sama, ini benar. Membuat melalui tambah betul. Terus merupakan kejenuhan, benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekarang yang bagian B. Ada 21 sampai 30. Dan C pun nanti kita bahas. Soal berikutnya nomor 21. Oke, silakan mau
subscribe dan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari saya. Nah, soalnya karya seni yang dibuat dengan mengutamakan fungsi dan keindahannya sebagai pemuas perasaan atau jiwa disebut seni rupa. Ya, seni rupa terapan. Nomor 22. Seni murni adalah seni yang lebih mengutamakan titik jiwa pembuatnya tanpa mencampur adukan fungsi tertentu, ya. Mengutamakan ekspresi. Ekspresi, saya huruf besar semua, kalau ini tandanya apa namanya? Isiannya, ya. Ekspresi. Nomor 23. Komik merupakan sarana menyampaikan pesan melalui gambar. Ya, komik itu dia itu gambar, dari melalui gambar pesan yang disampaikannya. Krayon berbentuk seperti titik, namun lebih lunak. Seperti apa? Seperti pensil warna, namun lebih lunak. Tempat menabung uang di kamar adalah, ya, celengan. Celengan dari bahan kaleng bekas merupakan kegiatan, ya tadi sudah ada di pilihan ganda, kegiatan daur ulang. Bahannya murah, praktis dan mudah ditemukan, apalagi tidak dipakai lagi dan didaur ulang menjadi celengan kaleng terbuat dari kaleng bekas. Nomor 27. Layang-layangan pada zaman dahulu terbuat dari daun. Nomor 28. Semakin besar ukuran layang-layang membuatnya terasa titik saat digerakkan. Ya, semakin berat dia, semakin sulit, semakin berat. Makanya layang-layang itu biasanya kecil, tidak terlalu besar. Kalau besar tidak bisa terlalu berat. Faktor penentu dapat terbangnya layang-layang adalah, iya, jelas angin. Nomor 30. Layang-layang tidak seimbang, kedua sisinya akan terbang sih terbang, tapi sulit terbang, susah terbang. Sulit atau susah terbang, seperti itu. Jadi susah terbang dia, karena layangannya tidak seimbang. Soal nomor 31. Bagian 3 ini, bagian C. Apa fungsi lem dalam membuat kolase? Nah, kita langsung saja jawabannya. Kita baca sama-sama. Fungsi lem dalam kolase ini, lem berfungsi untuk merekatkan objek yang akan disusun menjadi bentuk kolase. Nah, kita gunting-gunting, terus lemnya itu berfungsi untuk merekatkan objek yang sudah kita gunting. Nah, seperti itu. Soal nomor 22. Pembuatan komik menggunakan pensil warna. Pensil warna digunakan untuk mewarnai objek. Bagaimana cara menciptakan gradasi? Ya, jawabannya adalah ini. Teknik gradasi ini dapat dilakukan dengan pemberian warna dari arah gelap menuju arah terang. Nah, itu merupakan teknik gradasi. Oke, soal berikutnya nomor 23. Sebutkan ciri celengan yang menggunakan ragam hias. Ya, kita tahu celengan ragam hias ini terdapat motif pada celengan. Motif dapat berupa geometris, naturalis, dan naturalis maksudnya seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, itu misalnya celengan buaya, celengan monyet, celengan bebek, celengan ayam, dan sebagainya. Itu termasuk naturalis. Nomor 34. Apa fungsi layang-layang olahraga? Nah, fungsi layang-layang olahraga ini sebagai bentuk kegiatan olahraga. Ya, bentuk kegiatan olahraga, umumnya layang-layang olahraga dilombakan satu sama lainnya, seperti itu.
Oke, soal berikutnya nomor 35, nomor terakhir. Sebutkan perbedaan layang-layang kreasi dan tradisional. Oke, layang-layangan tradisional berkembang dari kebudayaan yang terdapat di suatu daerah, sedangkan layangan-layangan kreasi dibuat berdasarkan kreativitas pembuatnya. Seperti itu jawabannya. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.